Muhammad Hafiz Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalawatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sahabat TVRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya menyampaikan untayan hikmah, perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ismail. Saya berasal dari SD Al-Quran Darul Fatah Pangkal Pinang. Pada kali ini, saya akan membawakan untayan hikmah yang berjudul Menjalani Ramadan dengan Hati yang Bersih. Sahabat TVRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Di bulan ini kita tidak hanya dituntun hanya sekedar berbuka puasa dan sahur. Lalu kira-kira apa yang harus kita persiapkan selama bulan Ramadan ini? Yang paling penting dan yang paling utama adalah hati yang bersih. Hati yang bersih itu bagaimana? Bersih dari dendam, bersih dari marah yang berlebihan, dan bersih dari iri dan dengki. Sahabat TVRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan ini kita tidak hanya maka dari itu sahabat TVRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah waktu yang tepat bagi kita umat Islam untuk saling memaafkan, memperbaiki hubungan, dan saling menyayangi sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang paling berat timbangannya di akhirat adalah orang yang berakhlak baik. Maka dari itu, sahabat TVRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita jalani Ramadan ini dengan senyuman, kesabaran, rasa ikhlas, dan semangat beribadah. Sahabat TVRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah untayan hikmah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Kain putih bersih dicuci, jemur sebentar di bawah sinar matahari. Bulan Ramadan, bulan yang suci, mari jalankan dengan bersihnya hati. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Hafiz luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dong, luar biasa sekali. Wow, ada pantunnya ya. Kalau kami selalu ada pantun yang udah paten. Gule kabung, gule aren. Aduh, gak ada cakepnya nih. Gule kabung, gule aren. Makin lama Hafiz makin keren. Wow. Kalau gitu, ini kan dari kami ya. Kita mau dengerin juga yuk komentar dari para komentator kita. Langsung ke Ustazah Nafita, silakan. Subhanallah, Masya Allah ya. Muhammad Hafiz Ismail. Yes, Ustazah, betul. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Puasanya lancar ya? Lancar. Alhamdulillah. Hafalannya udah berapa juz? 2 juz. Wow, Masya Allah. 2 juz, keren banget ya. Nah, luar biasa ini temanya keren ya. Menjalani Ramadan dengan hati yang bersih. Jadi kalau udah masuk Ramadan aja itu sudah dimulai dengan hati yang bersih ya, itu akan melahirkan pemikiran yang jernih. Begitu ya, Hafiz ya pastinya ya. Luar biasa. Sehingga kalau hati kita sudah bersih, akal kita sudah jernih, insya Allah kita juga akan lebih mudah untuk memahami Islam. Ya, nah kita juga lebih mudah memahami Al-Quran. Nah mungkin ngafalin Qurannya jadi lebih mudah gitu. Kenapa? Karena tadi
sudah bersih dari dendam, udah bersih dari iri dan dengki, udah bersih dari marah-marah. Insya Allah ini bukan hanya di bulan Ramadan nantinya ya. Waduh. Nah setelah Ramadan juga tentu saja ini nanti karena udah terbiasa di bulan Ramadan, jadi ikutan setelah Ramadan juga ya. Waduh. Sudah terbiasa, lahirlah kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang bersih ya, yang taat kepada Allah ya, Amin. yang rajin beribadah, yang akan menjadi generasi yang solih dan solihah. Nah ini tampaknya masa yang akan datang Muhammad Hafiz Ismail ini saya prediksi bisa jadi ulama besar ini. Ya. Amin. Masya Allah Masya ya. Allah. Sekarang usianya berapa? 10 tahun. 10 10 tahun ya. Ini Masya Allah ya, hafalannya udah 2 juz. Yakin saya ke depannya ini nanti bisa jadi hafiz Quran yang luar biasa ya. Tetaplah menjadi hafiz Quran, tetaplah tawadu, tetaplah menjadi orang-orang yang selalu bersemangat di dalam menjalankan perintah Allah. Mudah-mudahan jadi amal solih untuk guru-gurunya yang mengajari dan juga orang tuanya. Amin ya robbal alamin. Amin. Keren deh pokoknya Hafiz ya. Waduh, keren ya Gitu Ustazah ya. ya. Terima kasih banyak Ustazah Novita. Sama-sama. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Hafiz. Luar biasa. Tuh, udah dengar kan tadi kata Ustazah Novita apa? Ya. Nah, kalau boleh tahu Hafiz kelas berapa? 4. Kelas 4 ya? Waduh keren. Kalau gitu kita dengerin juga tuh komentar dari Kak Virgi. Kak Virgi gimana? Ya. Silakan. Oke, siap. Assalamualaikum Hafiz. Waalaikumsalam. Oke, kabarnya gimana hari ini? Baik, Alhamdulillah. Masih puasanya kuat? masih Masih, oke. Gimana setelah tampil tadi? Masih gugup? lumayan. 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 Oke. Kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk Tepuk Hafiz tangan luar dulu biasa dong hari untuk ini ya. Hafiz. Oke, kalau dari Kak Virgi untuk materi yang disampaikan bagus sekali, menjalani Ramadan dengan hati yang bersih. Ya, materi yang disampaikan tadi sangat oke, dibawakan juga dengan gestur tubuh yang oke, mengajak para pemirsa dan juga teman-teman yang ada di sini. Artikulasinya oke, powernya juga oke. Nah, tadi agak sedikit ngeblank dikit ya. Ya, itu nanti bisa diperbaiki bersama Siap. ya. Cara dari Kak Virgi kalau misalkan kita ngeblank kayak gitu, kita diam dulu sejenak. Nah, kita diam, kita ambil napas, baru kita berbicara kembali. Ya, dengan cara demikian nanti ingatan kita yang tentang bacaan yang kita pelajari itu pasti bakalan ingat kembali. Balik lagi ya. Balik Kak lagi Virgi dia. ya. Oke. Jadi misalkan dia nyangkut di sana, tep langsung naik deh. Nah, kuncinya Jadi, tarik nafas dulu ya. Tarik Kak? nafas dulu. Jadi agak Oke. santai aja pembawaannya, nanti bisa berlatih lagi lebih giat ya. Ini materi yang Oke. sangat bagus sekali dibawakan oleh Hafiz tadi. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang ada di sini dan juga seluruh pemirsa kita yang menyaksikan di hari ini ya. Oke. Nanti Kak Virgi doakan juga untuk Hafiz menjadi ulama yang besar, menjadi Hafiz Quran sudah 2 juz. Ini Kak Virgi 1 juz Iya, juga belum keren. hafal-hafal juga nih. Lagi proses juga nih. Iya. Bismillah ya, kita sama-sama untuk mengamalkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini dan seterusnya ya. Iya, amin. Secara keseluruhan untuk penampilannya oke, penampilan bajunya juga oke, Yes. stylenya oke ya. Ini untuk referensi juga di bulan suci Ramadan ini untuk hari raya ya. Oh iya benar ya, kalau nggak Oke. misalkan untuk bulan Ramadannya untuk hari raya ya Kak Virgi ya. Ya, Oke. benar sekali. Siap. Terima kasih Hafiz sudah memberikan yang terbaik untuk hari ini ya. Wah, Oke. terima kasih Kak Virgi. Kita berikan tepuk tangan dong. Komentar dan juga masukan ini nanti Hafiz ini bisa jadi bekal Hafiz. Kalau boleh tahu udah pernah ikut lomba-lomba sebelumnya? Belum. Belum pernah. Berarti ini pertama kali. Ya. Wah, kita berikan tepuk tangan dong. Berarti secara nggak langsung tes mentalnya langsung masuk TV ya. Keren banget Hafiz. Nah Hafiz nanti abis ini selain Hafiz kita bakalan lihat juga ya penampilan dari teman-teman Hafiz, pastinya masih dari SD Al-Quran Darul Fatah Pangkal Pinang. Tapi kita harus jeda dulu ya. Untuk itu untuk pemirsa ya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dai Cilik TVRI Bangka Belitung bersama Dai Cilik. Dakwah jadi asyik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Sahabat TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan untayan hikmah, perkenalkan nama saya Yusuf Mubarak. Saya berasal dari SD Al-Quran Darul Fatah Pangkal Pinang. Pada kali ini saya akan menyampaikan untayan hikmah yang berjudul Ramadan, Bulan Kesabaran dan Akhlak Mulia. Di bulan Ramadan bukan hanya bulan puasa, tetapi juga bulan kesabaran. Di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk bersabar. Bersabar dalam menahan lapar dan haus, bersabar saat diajak teman, bersabar saat diminta untuk membantu orang tua, dan bersabar saat menghadapi ujian dan kesulitan. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar, sebagaimana Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Jadi puasa yang baik akan terlihat juga dari kesabaran dan akhlak kita. Jika puasa menjadi lebih sopan, lebih lembut berbicara, tidak mudah marah, dan suka menolong, itulah tanda puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah salah satu contoh terbaik dalam akhlak mulia. Beliau selalu sabar, ramah, dan penyayang, bahkan kepada anak-anak. Maka dari itu, marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk memperbaiki diri agar kita menjadi orang yang solih dan solihah yang berakhlak mulia. Demikianlah untayan hikmah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Buka puasa dengan es kelapa, segar tenggorokan, hilanglah dahaga. Tahan emosi, janganlah mencela. Sabar dan akhlak kunci masuk surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Yusuf. Kita balas dulu pantunnya ya. Buka puasa pakai dodol. Yusuf keren Pol ya, luar biasa. Gimana perasaannya Yusuf setelah tampil? Agak gugup. Oh tetap agak gugup ya, tapi udah lega dikit. Lega ya. Tapi persiapannya berapa lama Yusuf kalau boleh tahu? 2 minggu. 2 minggu. Kalau boleh tahu gimana juga nih perjalanan awalnya, kok bisa ditawarin juga ikut untuk Dai Cilik? Awalnya sih saya belum tahu, tiba-tiba disuruh aja. Waduh, terus Yusufnya gaspol gitu ya? Ya. Langsung ikut, langsung mengiyakan atau nanti aja deh Ustadz gitu? Langsung iyain. Langsung iyain, wah keren, kita berikan tepuk tangan dulu dong. Keren Yusuf, mentalnya udah oke banget ya. Siapa yang nawarin kalau boleh tahu Yusuf? Kepala sekolah. Wah kepala sekolahnya langsung, keren. Yang latih siapa? Yang latih Ustazah, Rima sama orang tua. Pelatihnya ada nggak di sini? Ada. Mana? Itu? Wah, Ustazah luar biasa ya, teman-temannya juga support banget ya. Oke, Yusuf, kita mau dengerin juga masukan-masukan dan juga komentar dari para komentator kita, boleh ya? Kita langsung mungkin mulai gantian kita ke Kak Virgi dulu. Silakan Kak Virgi. Oke, terima kasih Kak Mia. Assalamualaikum Oke. Yusuf. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masih semangat puasa?
Semangat. Semangat ya, oke. semangat. Ini memang suaranya serak-serak ya kayaknya Kamia ya. Kayaknya ada ciri khasnya ya. Oke. Oke. Yusuf, materi yang dibawakan tadi sangat bagus. Ramadan, bulan kesabaran dan akhlak mulia. Oke, materi yang disampaikan tadi oke, disertai dengan beberapa contoh-contoh juga yang oke. Terus artikulasi yang disampaikan tadi kalimat-kalimatnya bagus dan juga stylenya oke. Kak Virgi suka banget nih. Lihat Ya, pakai dong Kak gamis, Virgi. pakai kopiah hitam, ya ada selendangnya. Nah, ini bisa ditiru nih untuk anak-anak yang ada di rumah juga. Oke. Jadi biar kita bisa menjadi sosok yang islami. Oke, apalagi bulan suci Ramadan ini ya. Biar kerasa Oke. ya vibes-nya ya. Benar Oke. sekali. Artikulasinya oke, terus interaksinya kepada audiensnya juga ada. Jadi itu dipertahankan ya. Ya. Jadi nanti kalau misalkan tampil di depan itu kita harus benar-benar semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk kita. Ya, tingkat kepedean kita harus kita tingkatkan. Wow. Dari yang awalnya kita masih ragu-ragu, pas sudah tampil harus tunjukkan performa yang terbaik kita. Ya, Mantap. gugup itu biasa, ya. Apalagi depan kamera, apalagi depan orang banyak. Ya, ini membuat kita juga kayak, aduh bisa atau enggak ya, bisa enggak ya. Tapi kita harus yakin pada diri kita sendiri bahwa kita bisa dan kita mampu. Dengan persiapan 2 minggu ini cukup singkat, ya. Tapi Yusuf sudah memberikan yang terbaik penampilannya hari ini. Wow. Oke, tetap berlatih, tetap semangat, berlatih sama ustazah dan juga orang tuanya. Kak Virgi doakan untuk Yusuf semoga nanti bisa menjadi ustadz yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ya. Terima kasih Kak Virgi. Kita berikan tepuk tangan lagi dong untuk Yusuf. Keren banget ya. Stylenya oke ya. Terus juga penyampaiannya udah dapet jempol juga dari Kak Virgi ya. Oke juga. Suaranya karena khas juga ya. Jadinya ada karakter. Oh kalau misalkan ada dengar Dai Cilik lagi lagi tampil itu kerasa banget. Oh itu suara Yusuf gitu ya. Oke kalau gitu selain teknik-teknik public speaking dan juga tampilan, kita mau dengerin juga komentar dari Ustazah Novita terkait dengan isi ceramahnya. Silakan Ustazah. Baik, Masya Allah Yusuf Mubarak. Amin gitu ya. Amin. Penuh dengan keberkahan. Yusuf yang penuh dengan keberkahan ya. Masya Waduh, Allah. Masya Ya. Allah. Ini hebat banget. Sudah percaya diri ya. Nah usianya berapa? 10. 10. Udah 10. berani begini ya. Alhamdulillah Masya Allah ya. Temanya keren banget. Ramadan bulan kesabaran dan akhlak mulia. Dimana tadi Yusuf sudah menggambarkan bahwa Rasulullah itu adalah teladan yang paling baik dalam kesabaran dan akhlak mulia. Bener banget itu ya. Kalau kita ngelihat bagaimana kesabaran dan akhlak mulianya Rasulullah itu nggak ada tandingannya. Ya, sangat-sangat sempurna ya. Dalam banyak riwayat hadisnya Rasulullah itu digambarkan bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling sabar. Ya, nggak ada yang bisa menandinginya ya. Bayangin Rasulullah itu dalam dakwahnya dicaci, dimaki, dilempari batu, dilempari kotoran ya. Tapi Rasulullah tetap sabar menghadapi orang-orang itu ya. Nah ya. Bahkan Rasulullah itu udah hampir mau dibunuh ya. Nah, tapi Allah menjaganya. Rasulullah tidak membenci pribadi-pribadi orang-orang yang telah mengganggu Rasulullah. Tetapi Rasulullah marah karena agamanya yang dilecehkan. Ya, nah kalau sudah Islamnya yang dilecehkan, Rasulullah bangkit dengan tegas, ya. Nah, melawan kekafiran, melawan orang-orang yang kufur, melawan orang-orang yang mencoba untuk memadamkan cahaya-cahaya Islam. Tapi ketika banyak para ulama yang insya Allah nanti mudah-mudahan Yusuf akan jadi ulama nih, amin ya rabbal alamin ya. Insya Allah cahaya Islam itu tidak akan padam. Ya, karena banyak orang yang akan menyuarakan Islam, ya. Banyak orang yang membawa Islam ini, yang mendakwahkan Islam ini ke tengah-tengah umat, ya. Nah, tentu saja nanti Islam itu akan tetap berjaya, akan tetap tampil sebagai peradaban yang paling agung karena banyaknya para pengikut Rasulullah yang mewarisi kerja dakwahnya Rasulullah dan para ulama-ulama setelahnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Yusuf punya cita-cita jadi ulama enggak? Cita-citanya jadi ustadz. Jadi ustadz, Masya Masya Allah. Allah. Keren. Insya Allah sejalan ya. Nah,
udah bener banget ini diikutin ke acara Dai Cilik hari ini. Iya. Semoga menjadi inspirasi ya buat teman-teman yang lain gitu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan berkah untuk Yusuf pribadi, buat sekolah ya, dan juga buat orang tua pastinya ya. Amin. Bawa orang tuanya ke surga ya. Amin. Baik itu Kak Mia, Oke, pokoknya terima keren deh, kasih. hebat-hebat ya. Wah, hebat. Terima kasih Ustazah Novita. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Yusuf. Luar biasa. Yusuf, kalau boleh tahu ini pengalaman pertama atau udah pernah ikut sebelumnya? Pertama. Ini pertama kali juga? Wah, kita berikan tepuk tangan juga dong untuk Yusuf. Keren. Berarti tes mentalnya langsung masuk TV ya? Sama kayak Hafiz ya? Iya. Oke, keren deh kalau gitu. Nah Yusuf, nanti setelah ini, selain Yusuf, masih ada 2 teman Yusuf yang nanti juga bakalan tampil. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu bersama pemirsa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dai Cilik TVRI Bangka Belitung bersama Dai Cilik. Dakwah jadi asyik. Yeay. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, serta kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah puasa kalian lancar? Insya Allah lancar ya teman-teman. Sebelum saya menyampaikan untayan hikmah, perkenalkan nama saya Raisa Najwa Santoso. Saya berasal dari SD Al-Quran Darul Fatah, Pangkal Pinang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan untayan hikmah yang berjudul Rambutan Merah. Ramadan bulan latihan menjadi anak generasi sholih. Sahabat TVRI yang dirahmati Allah, tahu tidak mengapa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa? Jawabannya karena bulan Ramadan adalah bulan latihan menjadi anak yang salih dan salihah. Di bulan Ramadan kita berpuasa, belajar menahan lapar dan haus, belajar untuk tidak marah, belajar untuk selalu jujur, serta belajar untuk disiplin waktu. Puasa bukan hanya untuk menahan lapar, tetapi juga menahan mata dari melihat yang tidak baik, menahan mulut dari perkataan dusta dan bohong, menahan tangan dari perbuatan nakal, serta menahan kaki dari melangkah ke tempat maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, puasa harus membuat akhlak kita lebih baik. Sahabat TVRI yang dirahmati Allah, jika di sekolah kita patuh kepada guru, jika di rumah kita patuh kepada kedua orang tua, kita rajin mengaji, rajin beribadah, maka itu tanda puasa kita berhasil. Jadi, mari kita jalankan puasa dengan hati yang gembira, niat yang ikhlas, serta semangat beribadah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga puasa tahun ini menjadikan kita anak-anak yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Raisa. Waduh, keren sekali. Apakah ini juga pertama kali Raisa? Iya, Oh, pertama kali. Gimana rasanya pas sudah selesai? alhamdulillah lega. Alhamdulillah lega ya. Jadi agak-agak semi-semi mau nangis. Tapi keren banget loh penampilannya. Tapi ada yang pengen diungkapin setelah tampil? Senang banget karena udah bisa tampil di TVRI. Kalau boleh tahu cerita awalnya gimana sih? Cerita awalnya gimana? Gimana waktu awal-awal ditawarin?
Kaget, terus senang karena bisa dipilih langsung dari kepala sekolah. Tapi sebelum-sebelumnya berarti belum pernah tampil sama sekali? Belum. Belum, wah keren banget ya. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Raisa. Keren loh. Adakah pelatihnya di sini? Ada. Mana? Itu Ustazah Mega. Keren Dari Ustazah banget. Galak nggak? Enggak. Enggak ya, bercanda ya Ustazah, luar biasa. Nah pastinya kita juga akan dengar komentar dari para komentator Raisa ya. Langsung aja kita mulai mungkin dari yang pertama, Ustazah Novita silakan. Luar biasa PD-nya. Keren meskipun baru pertama katanya nih. Tapi bahagianya masuk TVRI itu kayaknya melebihi dari deg-degannya. Iya dong. Nah, jadi itu yang bikin semangat akhirnya deg-degannya hilang gitu ya. Senang banget ya. Nah, apalagi ini memang bulan Ramadan, kita harusnya bahagia ya. Menyambut Ramadan kan harus bahagia ya. Nah, Masya Allah. Ini temanya keren banget. Rambutan merah. Wow. Ramadan bulan latihan menjadi anak generasi solih solihah. Wah keren banget. Bener nih, Ramadan tuh memang harusnya jadi bulan latihan ya. Karena kalau udah dilatih di bulan Ramadan, setelah Ramadan sudah terlatih, sudah profesional. Begitu ya. Nah Masya Allah. Di sini di bulan Ramadan belajar puasa. Nanti setelah Ramadan ada lagi puasa setelahnya ya, puasa Syawal, puasa Senin Kamis, Iya Ayamul Bid. dong. Mungkin nanti jadi udah biasa begitu ya Kak ya. Nah, Iya. kemudian belajar menahan amarah. Masya Allah selama Ramadan udah dijaga-jaga tuh amarahnya. Kalau ada yang bikin marah langsung bilang, aku sedang berpuasa. Aduh. Nggak jadi marah ya, Masya Allah. Dan bahkan ya kita itu kalau menyambut Ramadan itu ya dan selama bulan Ramadan itu kita melaksanakan ibadah itu dengan gembira ya. Itu ada hadis ya, riwayat yang disebutkan ya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyambut Ramadan dengan hati yang gembira, insya Allah jasadnya ya itu akan diharamkan dari api neraka. Wow, keren. Jadi kalau kita gembira ya, jadi jangan marah-marah, jangan kesel-kesel ya. Aduh puasa ini masih lama banget bukanya gitu, capek disuruh sholat siang-siang, aduh capek gitu. Itu nanti tidak termasuk yang bergembira ya. Nah seharusnya kita tetap bergembira. Masya Allah capek, kesel, tapi kan surga akan menanti kita gitu ya. Nah Masya Allah karena Allah sudah berjanji juga ini gitu. Selama bulan Ramadan itu ya pintu neraka semuanya ditutup ya. Nah pintu surga itu dibuka lebar-lebar. Iblis dan setan semuanya dibelenggu oleh Allah. Ya sehingga tadi benar-benar kita tuh akhirnya terlatih menjadi orang-orang yang solih dan solihah ya. Insya Allah nih adik-adik ini keren banget ya. Dai cilik ini insya Allah melahirkan generasi yang solih dan solihah ya. Mudah-mudahan ya di sekolah dididik, di rumah dididik kayak gitu ya. Diapresiasi juga sama TVRI, Alhamdulillah. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain, pemirsa yang ada di rumah ya. Jadi pahala nih buat Kak Raisa insya Allah ya. Amin ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Kayak gitu Kak. Oke cukup ya Ustazah ya. Keren deh Oke, terima pokoknya, keren, kasih Kak Ustazah Raisa. Novita, kita berikan tepuk tangan dong untuk Raisa. Luar biasa. Oke, nah kalau tadi isi ceramahnya sudah dibongkar-bongkar sama Ustazah Novita, mendapatkan masukan yang luar biasa juga. Selanjutnya kita bakalan tanya juga ke Kak Virgi. Gimana penampilan Raisa hari ini Kak Virgi? Terima kasih Kamia. Assalamualaikum Raisa. Waalaikumsalam. Gimana tampilannya tadi? Masih deg-degan? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah langsung sudah ya. lega ya. Sudah ditampilkan yang terbaik dari Raisa dengan tema yang sangat unik dan lucu. Rambutan merah. Ramadan bulan latihan menjadi anak yang soleh dan soleha. Masya Allah luar biasa. Raisa, kalau dari Kak Virgi penampilannya tadi luar biasa, keren banget. Ini penampilan pertama ya. Ya. Oke, apalagi langsung bergabung di layar kaca TVRI ini Masya Allah luar biasa. Dari muka dimanya oke, stylenya hari ini oke. Kita kapalan warna ungu-ungu ya hari ini ya Ustazah ya. Iya benar, hampir mirip juga ya sama Kamia Oke. ya. Keren. Terus pembawaannya juga sangat ceria dan bisa membuat suasananya menjadi lebih apa ya? Lebih hidup ya. Terus artikulasinya oke, terus intonasinya juga oke. Wow. Nah,
Mungkin Raisa harus lebih banyak lagi, banyak referensi bacaan. Ya, karena banyak sekali referensi bacaan untuk bisa kita menjadi bahan untuk tampil di depan. Karena kalau kita kurang bahan, biasanya kita agak ngelek-ngelek di kiri. Tapi nggak apa-apa ya. Tips and trik dari Kak Virgi tadi, kita harus ambil napas dulu sejenak, baru kita ulangi lagi kalimat yang membuat kita kayak ngeyok dikit kayak gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi penampilan kita di awal itu memang harus lebih membuka dan memberikan kesan audiens kita itu lebih tertarik untuk melihat kita. Nah, menjadi seorang dai tentunya harus memahami itu. Oke. Dari Kak Virgi semuanya secara keseluruhan oke. Materi yang dibawakan oke, penampilan di awalnya juga dia oke sampai akhir, dan juga apalagi ya, kayaknya catatannya udah disampaikan semua deh kayaknya. Wow, Sudah oke semua ya. Siap. Baik, Raisa semoga nanti kedepannya menjadi seorang Ustazah gitu ya, Ustazah luar biasa. yang bisa menginspirasi keluarganya, menginspirasi teman-temannya, lingkungan sekitar, bahkan kita semua. Waduh, amin. Ya Rabbal alamin. Ya Rabbal Oke, alamin. sukses selalu. Iya, Kak Virgi, aku ada Ya. pertanyaan juga nih. Karena kebetulan kan rata-rata kayaknya dari cilik hari ini adalah penampil pertama gitu Ya, ya, first performer. Nah, kira-kira dari Kak Virgi sendiri ada nggak sih tips gimana biar mereka ini yang baru tampil pertama kali itu Oke. nggak gugup gitu loh Kak Oke. Virgi? Karena kan seberapa pengaruh sih jam terbangnya biar mereka juga termotivasi untuk mengikuti lomba Oke, yang lain. ini untuk semuanya ya. Oke, untuk semuanya ada dari Kak Virgi yang sudah berada di studio kita hari ini, Iya. memberanikan diri. Kalau dari Kak Virgi, tips and triknya yang pertama itu adalah kuasai diri kita. Oke. Nah, kuasai diri dalam arti kita yakin kepada diri kita. Kalau kita sudah yakin, wah saya akan menampilkan yang terbaik hari ini. Kita akan merasakan yang namanya confident tadi, percaya diri tadi ya. Percaya diri. Kalau kita sudah tidak nyaman, wah berarti kita merasa diri kita juga kurang yakin. Ya, jadi kita harus optimis terlebih dahulu. Iya. Terus yang kedua, kita harus kenali dulu siapa sih yang pendengar kita. Iya, Apakah audiensnya ya. orang tua kah? Apakah teman-teman kita kah? Ataukah pemirsa yang ada di rumah? Nah, kita usahakan membawakannya itu lebih santai kalau teman-teman kita. Kalau Oke. orang tua, jadi kita lebih santun juga, menggunakan bahasa-bahasanya yang oke juga. Oke. Terus yang ketiga, ketika sudah tampil di depan itu, gak usah mikir-mikir yang lain deh. Pikir aja, perform dulu selama durasi yang telah ditentukan. Fokus gitu ya. Fokus. Kalau kita sudah fokus, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah jalannya. Waduh. Gitu. Siap, terima kasih Kak Oke, Virgi tipsnya terima kasih ini. kami ya. Ini gak cuma Raisa aja ya, tapi ilmu untuk 4 dai cilik kita yang lain dan pastinya juga untuk teman-teman semua. Siapa tahu nanti mereka juga yang bisa ikut ya tahun depan ya. Oke deh, nah Raisa, nanti kita bakalan lihat juga performance dari salah satu teman kita juga yang nanti sebagai penutup untuk dai cilik kita episode kali ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dai Cilik TVRI Bangka Belitung. Bersama Dai Cilik, dakwah jadi asyik. Ada Akila Nafisa Inzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga, sahabat, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Sahabat TVRI yang dirahmati Allah, sebelum saya menyampaikan untaian hikmah, perkenalkan, nama saya Akila Nafisa Inzi. Saya berasal dari SD Al-Quran Darul Fatah, Pangkal Pinang. Pada kali ini, saya akan menyampaikan untaian hikmah yang berjudul Ramadan dan Keutamaan Al-Quran. Sahabat TVRI yang dirahmati Allah, tahukah mengapa bulan Ramadan disebut bulan Al-Quran? Karena Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185.
Di kehidupan ini, bagi umat manusia, Al-Quran adalah pedoman hidup, cahaya hati, serta penuntun jalan menuju surga. Dan juga di bulan Ramadan ini, pahala membaca Al-Quran akan dilipat gandakan, satu huruf sebanyak 10 kebaikan, bahkan lebih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat TVRI yang dirahmati Allah, sebagai umat muslim kita punya keistimewaan, di antaranya belajar membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, serta mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Dan juga di bulan Ramadan ini adalah waktu terbaik untuk kita dalam menghafal Al-Quran, memperbaiki bacaan, serta mengulang kembali hafalan yang kita miliki. Jadi, jangan biarkan Ramadan berlalu tanpa Al-Quran di tangan kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Dan kelak, insya Allah, Al-Quran menjadi penolong kita di hari kiamat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga Ramadan tahun ini menjadi momentum kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Nah, sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Bunga melati di taman bunga, harum mewangi di pagi hari. Al-Quran dibaca, hati pun bahagia. Mohon maaf jika ada salah diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gila luar biasa loh, ada pantunnya. Sekarang nggak kepikiran lagi Kak Mia ya, ada pantun. Udah habis stok pantunnya. Oke, kalau gitu kita mau dengerin juga komentar. Tapi sebelum itu kita tanya-tanya juga ya. Akila ini apakah pertama kali juga? Iya. Pertama kali juga? Iya. Apakah latihannya juga 2 minggu? Iya. Wow, pelatihnya sama siapa? Ustazah Rima. Oh masih Ustazah, wah keren banget ya, 4-4-nya satu pelatih ya, keren. Kalau boleh tahu, gugup nggak tadi pada saat udah tampil? Pas lagi tampil? Dikit. Dikit aja ya. Tapi kalau sekarang gimana perasaannya? Udah enak karena udah selesai. Udah enak karena udah selesai. Tapi biasanya nih ya, kalau kita udah pernah tampil pasti rasanya pengen tampil lagi. Ada keinginan buat tampil lagi nggak? Mau. Mau ya. Oke, kalau gitu kita dengerin dulu komentar dari 2 komentator kita. Kita mulai mungkin yang pertama dari Kak Virgi dulu kali ya. Silakan Kak Virgi. Baik, terima kasih Kak Mia. Assalamualaikum Akila. Waalaikumsalam. Gimana tadi penampilannya? Masih deg-degan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Intinya kita harus percaya diri. Oke, kalau kita percaya diri, insya Allah semuanya akan dimudahkan ya. Tadi penampilannya dari awal Kak Virgi sangat suka sekali karena pembawaannya santai, nggak tegang, relax, dan penuh percaya diri. Ya itu poin yang pertama. Terus yang kedua, artikulasi penyampaiannya oke. Setiap kata, penyambungan kalimatnya itu masuk dengan materi yang disampaikan oleh Akila tadi. Terus yang ketiga, intonasinya juga main. Ya suara ini sangat menentukan sekali ternyata untuk mendapatkan perhatian audiens kita. Iya. Kalau misalkan kita lihat audiens sebelah sini agak sedikit agak lesu-lesu. Nah, boleh kita naikkan vokal kita. Pemirsa, nah Wah, gitu. itu salah satu tips and triknya ya. Iya, Jadi iya. terfokus lagi yang mendengarkan kita itu. Untuk stylenya oke hari ini ya, sangat cantik. Iya. Perpaduan netral ya. warnanya masuk ke Akila. Dan materi yang sangat luar biasa, mungkin orang dewasa juga belum tentu bisa membawakan materi ini. Tapi Akila tadi membawakannya sangat bagus sekali ya, Masya Allah. Nanti boleh dengan tema yang berbeda ya, boleh mengajak juga para pemirsa dan juga seluruh teman-teman yang bergabung di studio kita hari ini. Yuk sama-sama untuk di bulan suci Ramadan ini kita mengamalkan yang namanya Al-Quran. Ya, dengan cara Akila tadi memberikan materi yang luar biasa tadi, semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita agar terus mencintai Al-Quran dan mengamalkannya. Masya Allah. Secara keseluruhan penampilannya sangat keren sekali hari ini. Dan Kak Virgi tunggu penampilan-penampilan selanjutnya. Siapa tahu kita ketemu nanti di event-event lainnya. Oke, sukses selalu untuk Akila. Siap, terima kasih Kak Virgi. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Akila. Luar biasa ya.
Nah, selanjutnya kita dengarkan juga komentar dari Ustazah Nafita. Silakan Ustazah. Baik, Masya Allah, Akila Nafisah Inzi. Keren banget, bener. Kalau kafir kita dibilang santai gitu ya, itu yang membuat Akila itu hilang deg-degannya, gitu ya. Nah, ini Akila usianya berapa sekarang? Usianya 12. 12, kelas 6 berarti? Iya. Kelas 6, Masya Allah tinggi ya tapi ya, Masya Allah. Waduh. Ini sebenarnya lebih tinggi Akila ya daripada Kamia, cuman diganjel aja Kamianya ya. Masya Allah gitu ya, Masya nah Allah. luar biasa. Kalau kita di bulan Ramadan ini memang selalu ingat Al-Quran ya, karena memang biasanya orang tuh berlomba-lomba baca Al-Quran. Tapi lebih dari itu ya, di bulan Ramadan ini yang harus kita ingat tentang Al-Quran, memang Al-Quran itu turunnya di bulan Ramadan ya. Nah, jadi harusnya kita salah satu yang paling membuat kita bergembira di bulan Ramadan itu adalah kita baca Al-Quran itu aja gitu ya. Itu pahalanya bisa dilipat gandakan dibandingkan di bulan-bulan lainnya ya. Nah, dan kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu ini beda banget sama kitab-kitab yang lain atau buku-buku yang lain. Kalau buku yang lain kalau kita mau baca berkali-kali sekalipun ya kita nggak dapat pahala apa-apa ya. Tapi Al-Quran itu kita baca semua hurufnya itu dinilai oleh Allah sebagai pahala. Dan pahalanya berapa? Kalau di bulan Ramadan berlipat-lipat. Kalau di bulan biasa mungkin satu huruf satu. Tapi kalau di bulan Ramadan itu bisa berlipat-lipat tergantung keikhlasan kita masing-masing ya. Nah, bahkan Al-Quran itu menjadi mukjizat Rasulullah SAW. Artinya Al-Quran itu mampu melemahkan kitab-kitab yang lain atau perkataan-perkataan orang lain ya, yang semuanya itu bisa dipatahkan dengan Al-Quran karena indahnya ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah. Nah, sehingga ya nanti kalau kita di dunia ini gitu ya sering membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, hafalannya udah berapa juz? Insya Allah 7. Insya Allah 7 juz, Masya Allah ya. Itu nanti Al-Quran itu akan menjadi saksi buat kita di akhirat nanti ya. Nah, menjadi saksi sampai mana kita membacanya, kita menghafalnya. Disitulah Allah akan menaikkan derajat kita. Naik dan terus naik, Masya Allah ya. Bisa menghantarkan orang-orang yang ada di sekitar kita yang mengajarkan kita, misalnya yang ngajarin orang tuanya, gurunya, insya Allah kita bisa membawa mereka ke surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mau ya? Semangat terus ya jadi hafiz Quran ya, Masya Allah. Inspirasi insya Allah untuk semuanya ya. Untuk pemirsa di rumah juga, amin ya Rabbal Alamin. Gitu kami ya. Keren deh pokoknya ya. Keren, Mudah-mudahan ya. jadi pahala terus nih. Amin. Oh, luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Akila, luar biasa loh ya. Sudah diberikan masukan juga dari Kak Virgi, terus juga udah dapat komentar dari Ustazah Novita. Dan pastinya juga ya, kita hari ini ingin memberikan penghargaan kepada keempat dai cilik kita yang sudah berani tampil hari ini, karena penampilan dari Akila ini juga menutup rangkaian episode kali ini ya. Untuk itu langsung saja kita panggilkan untuk 3 dai cilik kita yang lain. Kita geser dulu boleh Akila. Nah, langsung saja kita panggilkan. Untuk yang pertama ada Muhammad Hafiz Ismail. Kita berikan tepuk tangan dong. Penampil pertama kita tadi, silakan. Iya, di ujung sana ya. Nah, stop. Oke. Selanjutnya kita juga panggilkan untuk penampil kita yang kedua tadi, ada dai cilik kita yang luar biasa, ada Yusuf Mubarak. Kita berikan tepuk tangan. Luar biasa, ini yang suaranya khas gitu ya. Oke. Dan satu lagi ada Raisa Naja Santoso. Yeay, silakan Raisa. Dan pastinya inilah dai cilik dari SD Al-Quran Darul Fatah yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Keren banget. Dan karena keempat-empatnya ini sudah berani tampil, kita juga ada persembahan untuk keempat dai cilik kita hari ini. Silakan yang akan diberikan langsung oleh komentator kita pada hari ini. Silakan Kak Virgi dan juga Ustazah Novita. Luar biasa ya. Oke, selanjutnya silakan Ustazah. Ya, untuk Raisa dan juga Akila. Luar biasa, silakan. Nah, pastinya ya dengan memberikan penghargaan ini kepada 4 dai cilik kita, semoga nantinya akan muncul dai-dai cilik yang baru dari Bangka Belitung dan juga bisa menjadi inspirasi bagi seluruh
anak-anak yang ada di Bangka Belitung. Dan pastinya pemirsa, usai sudah untuk Dai Cilik kita episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan Dai Cilik hanya di TVRI Bangka Belitung. Saya Mia Ramadhani pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah semuanya. سبحانه قال بمحكمه كرمنا بني آدم ميزنا بالعقل مع الجسم تبارك من أنعم كي نتعلم ونفكر نتبع الدين الأقوم ونميز ما حلل للإنسان وما قد حرم